dipersembahkan oleh Saya ingin bertanya yang lebih umum kepada tamu-tamu saya. Ketika harus mengambil keputusan di saat-saat genting, adakah ritual tertentu, adakah hal tertentu yang harus dilakukan ketika berada dalam posisi harus mengambil keputusan yang maha penting, terutama untuk negeri ini? Pak Dahlan? Saya biasanya berpegang pada akal sehat dan kata hati. Jadi sepanjang akal sehat ini harus memutuskan begini, kemudian kata hati yang paling dalam itu harus mengatakan begitu, saya langsung biasanya putuskan begitu. Saya tidak peduli apakah akal sehat itu bertentangan dengan orang, hati nurani itu bertentangan dengan orang atau tidak. Dan hati nurani yang baik adalah hati nurani yang selalu diasah. Karena kalau sekali kita membuat keputusan yang tidak cocok dengan hati nurani, itu saya anggap pembunuhan terhadap hati nurani. Dan setiap kali kita berani membunuh hati nurani, maka berikutnya akan berani lagi membunuh lagi, berani lagi membunuh lagi. Lama-lama membunuh hati nurani itu sudah sangat biasa. Begitu. Terima kasih. Adakah misalnya satu contoh keputusan atau apa hal terberat yang pernah Pak Dahlan ambil? Misalnya tentang waktu saya masih di Rut PLN mengenai Makassar dan Palu. Di Palu itu orang listrik mati itu sehari 3 kali, 4 kali. Kemudian menurut prosedur itu tidak bisa diatasi. Pak Yusuf Kalla juga mengalami itu. Nah, tetapi akhirnya saya waktu itu di Komisi 7 DPR, saya sampai menangis. Udahlah, saya akan putuskan saja bahwa Palu harus berubah, listriknya harus berubah. Bahwa untuk ini saya harus masuk penjara, saya akan jalani dengan ikhlas. Saya bilang begitu. Walaupun siap dengan resiko itu, sudah siap dengan resiko itu Pak Dahlan. Yang rame-rame sekarang PLN katanya menderita potensi kerugian triliunan rupiah. Itu juga sudah siap dengan risiko kalau diobok-obok DPR terus? Iya, sangat siap. Dengan ikhlas, tidak dengan, sangat siap. Sangat siap. Tidak akan nanti merajuk, menangis, tidak akan minta jalan atau cara lain gitu untuk menghindar dari tuntutan hukum seorang Dahlan Iskan? Enggak, kalau memang itu dipersoalkan, yang penting saya bisa mempertanggungjawabkan itu, dan menurut hasil survei yang dilakukan bahwa rakyat ternyata bisa menerima alasan itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang aneh-aneh dan memaksa saya pengen masuk penjara, saya akan jalani dengan sangat ikhlas. Saya tidak mencari persoalan apa-apa. Bapak jangan ngomong-ngomong masuk penjara, di sampingnya ada ketua KPK loh. Nanti dicatat. Pak Abraham, Abang Abraham. Jangan cie-cie, ini serius. Abang, seperti saya tahu di KPK itu kolektif kolegial, keputusan diambil bersama-sama. Tapi tentunya kan ada proses yang dilakukan di dalamnya. Boleh bagi kami sedikit saja rahasia bagaimana keputusan ketika menetapkan Andi Malarangeng menjadi tersangka? Iya, menegakkan kebenaran Najwa itu adalah ibadah. Oleh karena itu harus menjadi kewajiban siapapun juga di dunia ini. Menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan itu tidak boleh pilih kasih. Sekalipun dia saudara kita, sekalipun dia satu kampung kita, sekalipun dia keluarga kita, maka kita harus berani untuk menindak. Kalau ada yang menilai bahwa terkadang sulit melihat ini keputusan berdasarkan hanya semata-mata fakta hukum, karena dalam prakteknya dan dalam kenyataannya di negeri ini rasanya susah tuh yang murni hukum, selalu selalu saja ada kepentingan politis atau ada kepentingan penguasa. Bagaimana caranya keempat tamu saya ini kemudian ketika berada dalam satu jabatan publik tetapi betul-betul bisa memisahkan diri dari kepentingan politik? Tentunya akan sulit, terutama kalau politisi, Pak Yusuf Kalla. Bagaimana Pak Yusuf? Ya, seperti tadi sampaikan teman-teman tadi, kita harus memutuskan berdasarkan keyakinan. Keyakinan kemudian juga tujuannya. Karena kalau kita tidak ambil keputusan, walaupun bertentangan dengan politik, contohnya begini. Kalau kita tidak ambil keputusan harga BBM naik, maka negeri akan bangkrut. Tapi sebagai ketua partai, orang akan marah-marah bahwa ini Golkar yang naikkan ini. Saya menempuh biar orang tidak senang secara politik, tapi saya menyelamatkan negeri ini dari kesulitan keuangannya. Itu kita pilih harus seperti itu. Jadi harus pilih tujuannya dibanding kepentingan politiknya.
Pak Mahfud, itukah juga yang Anda pegang? Karena menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi tentu berbagai upaya untuk merayu, membujuk, mengintimidasi dan sebagainya, terutama dari kalangan politisi. Seberapa sulit sih kemudian bisa betul-betul menjadi pejabat publik yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal tadi? Banyak sekali upaya mempengaruhi ya dari politik, partai politik, DPR dan sebagainya. Ya melalui berbagai opini, kemudian ada yang nelpon dan sebagainya. Tapi saya kan tidak pernah peduli gitu. Bahkan yang terakhir itu dilakukan dengan cara pemotongan anggaran tanpa alasan yang jelas. Kita sudah punya, kalau di pemerintah itu kan ada pagu anggaran ya, sekian Mahkamah Konstitusi. Kita sudah tentukan sekian, dipotong. Ditanya alasannya, enggak ada alasannya. Saya bilang kepada rekan-rekan di Mahkamah Konstitusi, kita tidak usah berbicara dengan DPR. Nanti kita dibilang melobi. Saya bilang potong saja sesuka-sukanya, akan saya tetap ketokkan palu saya keras-keras untuk mengalahkan DPR dalam perkara di Mahkamah Konstitusi kalau memang kalah. Pak Dahlan, bagaimana teman-teman DPR? Tampaknya salah satu yang paling sering diganggu itu kementeriannya Pak Dahlan. Ya, sebetulnya kan sejak masih jadi Dirut PLN, tetapi saya mengambil sikap sejak awal harus tahu bahwa sikap kita begini. Misalnya begini, yang saya paling khawatirkan adalah seandainya kita kasihan karena melobinya itu sering banget, jadi kadang-kadang kan kita juga agak kasihan begitu. Nah, kemudian gimana seandainya nih Pak, kasih contoh kasihannya melobinya seperti apa misalnya? Ya telepon, yang ngajak ketemu, ya membawa backing dan seterusnya. Tetapi misalnya, udahlah kasihan itu berkali-kali melobi, udahlah kita kasih aja 100 juta. Misalnya ini, misalnya. Yang saya tidak rela adalah kalau kita kasih 100 juta, pertama dia akan berpikir nanti, mereka akan berpikir, Dahlan itu kok mau ngasih 100 juta ya, berarti dia dapat berapa ya? Nah itu saya nggak mau terjadi itu. Begitu. Berarti dapatnya minimal ya. 500 juta. Karena itu berapapun jangan kasih. Karena begitu kasih, nanti dia punya pikiran bukan kita ini baik. Dia punya pikiran bahwa kalau dia dapat dia memberi kita 100, dia dapat berapa ya? Itu saya tidak mau. Yang kedua, begitu kita kasih, lain kali dia datang lagi. Ya. Dan mintanya bisa lebih besar. Dan itu akan mencelakakan karena seperti ATM nanti. Ini sekalian curhat. Yang ketiga, sebaiknya memang sejak awal mereka tahu bahwa kita itu sikapnya begini. Jadi dengan demikian jelas bahwa mereka kemudian tidak suka, kemudian pengen saya mengusahakan agar saya diganti, kemudian agar saya direshuffle. Ya menurut saya itu risiko saja yang harus dinikmati sajalah. Begitu. Dia berlebihan goyahnya, dia bilang kejili-jili orang. Dipersembahkan oleh Pak Abraham, saya ingin minta Anda memberikan komentar atas senior-senior Anda yang ada di samping. Bagaimana menggambarkan sosok Pak Yusuf Kalla di mata Abraham Samad? Bagaimana sosok seorang Mahfud MD? Bagaimana sosok seorang Dahlan Iskan? Karena kan yang paling muda, jadi yang paling muda dulu. Tadi waktu saya masuk, Mbak Najwa, terus saya lihat ada beberapa media yang menulis bahwa calon presiden. Saya bilang tadi sama Pak Dahlan, sama Pak Yusuf juga, 3 orang ini calon presiden. Saya hanya mengantar bertiga ini. Mengantar di belakang jadi wakil maksudnya? Jadi menurut hemat saya Mbak Najwa, Pak Yusuf, Pak Mahfud, Pak Dahlan adalah profil pemimpin yang punya empati terhadap masyarakat dan sekaligus punya ketegasan terhadap ketidakbenaran. Itu yang penting sebenarnya. Pak Yusuf mau kasih komentar? Menjadi LSM itu kan memang jauh lebih mudah daripada menjadi ketua KPK kan. Karena kalau LSM bekerja tanpa struktur. Mau-maunya. Jam begini mau bicara, besok panggil wartawan. Tapi begitu bekerja dalam suatu lembaga yang punya struktur, dia harus berpikir, bertindak secara struktur. Itu tidak mudah untuk itu. Tapi butuh waktu 6 bulan untuk bikin penyesuaian. Sekarang sudah sesuai tonnya.
waktu pertama kali saya bilang sama teman-teman, ini kayak, saya bilang Abraham itu kayak penyanyi dangdut yang datang ke Jakarta dari Makassar, datang ke Jakarta. Kalau kurang goyang dianggap kurang goyang. Dia berlebihan goyangnya, dia bilang kejili-jili orang. Kejili-jili artinya genit. Genit. Sekarang sudah mulai, gayanya sudah bagus lah. Sudah bisa ya? Tidak terlalu genit, tidak juga terlalu lamban begitu. Jadi sudah bagus. Sudah pas? Sudah pas. Kalau Ketua Mahkamah Konstitusi kita sudah pas atau gimana Pak? Ini Pak Mahfud inilah sebenarnya orang yang paling kuat Republik ini. Orang selalu mengatakan yang paling kuat itu DPR. Tapi DPR perlu 500 orang untuk mengambil keputusan. Sedangkan Pak Mahfud butuh hanya 5 orang untuk merubah 500 keputusan 500 orang itu. Ini paling kuat ini. Jadi yang paling berkuasa itu Ketua Mahkamah Konstitusi ya? Iya. Keputusannya 500 orang, 5 orang di Mahkamah Konstitusi bisa rubah. Lebih berkuasa dari Presiden Pak? Bisa. Presiden tidak bisa rubah undang-undang, dia bisa. Tapi sebenarnya sama dengan Abraham, ini paling berkuasa saja Republik ini. Ada masalah di kabinet, orang tidak lapor ke Presiden, lapornya ke KPK. Berarti siapa yang lebih tinggi, Presiden atau KPK? Jadi kita nomor 2 ikut aja ya. Pak Mahfud, kalau pakai logikanya Pak JK, berarti seharusnya 2013 jangan mundur jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, tetap saja, kan kemarin bilangnya mau mundur. Kalau logikanya yang paling berkuasa itu Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan Presiden. Tidak usahlah Pak jadi capres. Gimana Pak? Ya itu 2 hal yang berbeda, jadi capres atau mundur dari Ketua Mahkamah, berhenti dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya merasa terus terang merasa cukup puas bekerja sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam pengertian secara umum 5 tahun ini berjalan bersih, independen, dan ya riak-riak kecil ada. Sehingga saya menyatakan gini, ini jangan-jangan kemudian orang mengidentifikasikan MK ini dengan Mahfud seperti dulu pernah MK itu diidentifikasi dengan Jimli. Saya bilang ini tidak sehat dan saya akan berhenti seperti diajarkan oleh Nabi, kalau makan sebelum kenyang itu berhenti saja gitu. Sekarang belum kenyang tidak Pak? Penyakit. Belum kenyang sekarang? Iya, belum kenyang dan sedang senang, tetapi harus berhenti dalam keadaan sedang menikmati itu. Karena kesenangan yang diteruskan itu bisa tanpa terasa bisa jadi kesewenang-wenangan. Dan itu banyak terjadi. Gitu. Pak Mahfud, komentari dong Menteri Koboi di samping Bapak. Oh, saya sangat senang pada Pak Dahlan karena saya mengenal beliau ini jauh sebelum jadi menteri. Orangnya sangat egaliter dan pekerja keras gitu, dan orang yang sukses menurut saya, orang yang jujur juga, orang yang bersih. Sehingga saya sangat senang munculnya nama seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Dahlan Iskan, bahkan Sri Mulyani sekalipun. Saya anggap orang-orang yang bersih kalau turut memimpin negara ini, saya kira negara ini akan bagus gitu. Kalau ada orang-orang seperti ini. Pak Dahlan, mau komentar sedikit sebelum saya minta komentari Daeng Ucu dan Pak Mahfud? Ya kalau posisi saya jelas sejak saya lama sekali saya mengagumi Pak Yusuf Kalla. Saya banyak mengikuti jejak beliau dan saya selalu meniru cara-cara beliau mengambil keputusan. Dan saya kira Pak Yusuf juga merasa bahwa saya mengikuti itu. Sedang Pak Mahfud itu saya yang paling takut sekarang siapa yang nanti penggantinya. Apakah bisa seperti Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud itu logikanya luar biasa kuat. Logika yang jarang dimiliki oleh orang dan bekal dengan logika yang sangat kuat itu sebetulnya bisa menjadi pemimpin yang sangat handal. Karena itu saya juga berdoa mudah-mudahan Pak Mahfud lah nanti presidennya atau Pak Yusuf Kalla. Dua-duanya saya rela. Siapapun presidennya, apakah Pak Yusuf Kalla, apakah Mahfud, saya seperti itu, lagu dangdut itu. Aku rela. Diterusin dong Pak. Aku rela walau
susah gitu ya Pak. Karena Pak Dahlan sudah membuka kotak Pandora ngomongin capres, berarti kita harus bahas capres ini. Ya, setuju bahas capres ya. Saya termasuk orang yang tahu diri, bukan percaya diri dulu. Omai Belum Rahman sampai. bisa, apalagi. Oh, Mairama bisa.